Kagak masuk ke netral. Bisa mas. Kalau nggak matiin dulu, biasanya matiin lebih gampang. Lebih gampang nggak coba masukin? Ya, masuk nggak? Ya udah netral mah. Ya sorry. Iya, halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Nah, ini hari Minggu pagi, yang udah siang sih sebenarnya, jam 10.31. Ini tanggal 17 kalau nggak salah, dan Aprilia itu baru mau launching motor Matic terbarunya, SR GT 200 di hari Sabtu kemarin ya, untuk media ya. Cuman kalau nggak salah ini hari ini itu untuk umum. Jadi gue mau lihat juga sih apakah kita bisa ngelihat atau enggak di Senayan Park. Jadi sekarang kita hari ini ke Senayan Park untuk melihat dari motor Matic terbaru dari Aprilia. Aprilia itu meskipun namanya SR GT 200 tapi kenyataannya memang nggak 200 cc plug ya kalau nggak salah, jadinya cuman hanya 174 cc ya, sekitar 174 atau 170 ya, ya segituan lah pokoknya. Jadi dia nggak benar-benar 200, cuma namanya penamaannya 200, tapi horsepowernya sih 117,4 kalau nggak salah kemarin lihat di data sheet-nya ya. Cuman ya oke lah, sebenarnya sayang sih, coba kalau beneran 200 cc pasti itu udah pas banget sebenarnya untuk kondisi untuk hari-hari, buat touring pun pasti udah enak sih. Ya meskipun sekarang udah penantang terdekatnya ya dari ADV 160 yang harganya 40 juta untuk yang paling tipe ABS-nya ya. Meskipun ADV 160 sendiri nggak bener-bener 160 tapi 156 cc. Ya udahlah ya, itu hanya penamaan dari pabrik lah. Nah intinya si SRGT ini awalnya gue kira bakal ada di harga sekitaran 70 ya, pokoknya di harga X-Max lah lebih. Tapi surprisingly ternyata harganya itu hanya di, kalau nggak salah kemarin lihat di media di Iwan Banaran itu hanya di 60 jutaan ya, 60 juta kecil. Wah itu price point yang menurut gue pas banget sih, kayak tidak terlalu murah tapi tidak terlalu mahal juga. Jadi price point yang tepat ada di tengah lah. Jadi masih bisa terjangkau oleh berbagai macam kalangan di Indonesia. Kalaupun 10% aja kan 60 juta, cuman 6 juta cuy DP-nya. Ya oke lah. Kalaupun 15% 9 juta. Tinggal nyicilnya aja tuh per bulan berapa. Cuman ya semoga bisa kita ikut lihat di Senayan Park. Kemarin sih gue pikir dimensinya nggak akan beda jauh sama ADV, cuman kata teman gue nih si Marlin itu bodinya juga cukup bongsor untuk Matic sekelas itu. Mungkin Maticnya dimensinya mirip sama X-Max kali ya, cuma lebih ramping dikit ya, nggak tahu lah, mari kita lihat nanti, kita buktikan aja. Kita udah deket Senayan sih. Harga 60 jutaan itu sebenarnya dengan dapat 200 ya, nggak 2 cc sih, 170 cc sebenarnya untuk Matic dengan 170 cc itu kayak agak mahal. Cuman balik lagi, ini brandnya brand Aprilia cuy, jadi
ya udah lah ya, itu bukan, lagi-lagi Matic-nya sepertinya bukan untuk kaum mendang-mending lah, karena kalau kaum mendang-mending pasti kan bakal ngomong, nah mending nambah dikit dapat X-Max baru 250 cc ya kan, dari pabrikan Garputala, harga spare part masih lebih terjangkau seharusnya sih dibandingkan dengan Aprilia, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi baik lagi, Matic ini sepertinya memang bukan untuk kaum mendang-mending. Ya seru lah, mari kita lihat ya. Tuh, ini udah ada tulisannya Aprilia SRGT, Aprilia. Karena kita sudah makin mendekati kawasan dari Senayan Park. Tapi sih gue berharap ya, untuk Aprilia SRGT ini nantinya, ya nggak tahu sih siapa yang akan membuat, tapi bisa bener ada conversion kitnya, entah itu bore up, entah itu stroke up, itu ke 200 cc atau 250 atau 230 lah ya, intinya untuk digenapin di 200 atau di atas 200, karena sepertinya akan lebih pas gitu dengan kondisi di Indonesia, ataupun kebutuhan untuk touring juga pasti udah lebih pas, udah lebih enak, tarikannya ada, lari juga bisa, terus di bawah ngisi harusnya ya. Kan gue cuma ngomongin doang, kan gue belum pernah bore up juga. Nggak tahu juga, nggak tahu nih rame nggak ya ntar di tempat acara. Dan semoga kalau bisa ada test ride nya, gue pengen test ride sih. Itu bener-bener Aprilia SRGT itu ketika diluncurin di luar negeri pertama kali, itu gue udah ngeliatin tuh, kayak anjir bentuknya keren banget ya, dashboardnya juga keren banget, apalagi kalau nggak salah bisa pakai aplikasi Bluetooth gitu ya buat connect ke dashboardnya. Wah itu keren sih. Ini depan lagi Aris tapi pada berhentinya di belakang ya. Nah, itu keren sih, tapi ya ini kita udah sesuai sih harusnya di sini berhentinya. Keren banget lah pokoknya Aprilia tuh, secara tampilan garang gila coy. Kekurangannya mungkin cuma satu, suspensinya masih teleskopik, tapi ya buat apa upside down, toh XPX sama Forza juga yang 250 cc masih teleskopik gitu kan. Belum ada kebutuhannya lah, intinya kalau upside down pasti hanya menang di tampilan awal, karena untuk penggunaan keseharian harusnya di mana-mana masih lebih nyaman teleskopik, karena akan lebih lembut bantingannya daripada pakai upside down yang lebih rigid sih. Ya oke lah, kita sudah mau sampai Spark, nanti kita lanjut lagi ya. Kalau misalkan bisa, syukur alhamdulillah, kalau nggak bisa ya kita bikin video sinematiknya aja. Oke, sampai jumpa nanti, dadah. But it's what we do to get to the top. Yeah, yeah, yeah. Increasing my strength when I remember myself. Ya, jadi ternyata kita bisa untuk mencoba dari Aprilia, dan ada banyak ya, ada Aprilia, ada RS, ada Tuono lagi dipakai. Tapi nanti kayaknya harus satu-satu sih nyobainnya. Nah kita entar kemana nih, Mas? Kalau mau nyoba ke yang mana ya? Apa? Mau nyoba test ride? Mau Ya. selera, mau yang mana? Oh bebas. Iya. Yang mana ini deh? Yang ini. Warna Aprilia. Silakan. Ya, terima kasih.
Nih sekarang kita lihat ya, kalau apa nih nyalain. Keren sih. Iya udah halus coy, halus ini. Dan ini tingginya normal sih, maksudnya nggak ketinggian sih. Wah ini enak sih, enak banget nih. Oh dan ada idling stopnya, langsung aja. Langsung boleh ambil luar ya? Ya. Enak banget, bisa dipakai ngesot kayaknya nih. Wah enak sih ini. Wah handling enak sih. Wah handlingnya enak sih, nggak bohong. Dan empuk, bener empuk. Wah empuk banget ini. Nah, kita cobain nih ya, posisi tidur nih. Wah enak. Sekali lagi kali ya. Wah enak sih. Mungkin meskipun tarikannya memang nggak seberapa, tapi wah enak. Wah bisa pakai ngesot. Wah enak banget nih motor. Dan lincah dia, untuk filtering juga enak nih harusnya. Wah enak. Wah enak sih. Kita pengen nyobain Tuono-nya di sini. Ini agak jinjit sih. Gue setinggi 172, berat 90. Masih jinjit meskipun turun 2 kaki. Udah mas, sini aja. Wah enak sih. Dan ini keluaran dari PT Piaggio Indonesia nih. Wah. Keren, enak banget sih motornya. Ini banyak loh ya warnanya. Ini mah nggak boleh pendek. Nggak boleh kan, lu nggak dikasih pelan lu sama motor. Tuono. Di sini ada beberapa warna ya. Ada gold, ada merah, ada biru, ada silver, ada warna hitamnya juga nih di belakang. Warna hitam. Wah keren sih warnanya, tapi dan juga ada Tuono. Tuono ini warna hitamnya. Ada warna hitamnya. Keren banget sih ini Aprilia. Keren banget. Yang Tuono bisa dicoba? Yang motor bisa. Oh ya udah, sok parkirin dulu deh. Wah bisa coba cuy. Mari kita coba. Yang RS juga bisa mas? Apa? Yang ini bisa? Bisa. Oh ya udah, sambil nunggu deh. Boleh? Bisa. Nggak ada spion nih. Kaget gue. Oke, makasih mas. Lumayan tinggi. Oke, ngerekam. Ini modenya yang mana mas? Hah? Ganti modenya yang mana? Gak tahu ya? Berapa? Kita coba ya pelan-pelan ya guys ya. Oke. Enak sih. Kayaknya yang Tuono lebih enak sih. Ini seperti pada motorsport pada umumnya lah. Kaku banget.
Nggak biasa pakai beginian. Kaku, beloknya kaku guys. Kita cobain Tuono aja lah. Oke, saya mau nungguin Tuono aja deh. Tuh lagi dipakai lagi ya. Kasih mas. Enak, empuk. Tuh. Mau nyobain yang Tuono ini. Oh ini ganti Akra, itu masih standar. Tuono adalah idamanku. Iya, makasih mas. Tuono adalah idamanku. Tinggi sama yang RS ya. Bunyinya enak banget. Tipikal crankshaft 270 derajat ya. Wah ini enak banget baru nih. Wah ini enak banget motor. Wah enak banget, ini baru motor yang gue tahu. Wah ini enak banget. Bunyi mesinnya enak banget, parah. Handlingnya juga lincah. Wah lincah banget nih motor. Wah enak banget cuy. Kita cobain posisi tidur. Wah normal. Kita tunggu dulu agak jauhan. Wah ABS-nya juga mantap nih, responsif. Gertek-gerteknya. Wah enak sih. Wah nggak bohong, Aprilia bikin 600 cc. Mau sih kalau ada duitnya. Tuono ya. Ih keren banget cuy. Wah enak banget nih motor. Wah enak banget cuy. Wah enak banget. Wah keren banget. Salah satu motor ter-the best sih, RS Tuono 660. Wah gila sih, Tuono sih the best sih, Tuono. Keren. Satu juta, jadi 600. Ini pun sama, diskonnya 150 juta. Ini kayak nakednya ya? Ini nakednya, ini versi. Ini kalau ini sudah pakai quick shift up and down. Kalau ini belum. Ini pakai soa pak. Belakang kita pakai. Kalau ini sudah variasi. Sudah upside down kan? Sudah semuanya. Ini kita pakai yang variasi. Aslinya yang soa, bukan ori. Ini pakai race. Oh bisa pakai race. Nah mode race ini. Ya baik lagi sama gue. Udah habis menghadiri acaranya Aprilia launching dari SR GT 200 ya. Dia punya Matic baru sekarang. Sebenarnya kalau di luar negeri itu udah ada dari lama ya, SR GT, ada SR GT 125 sama SR GT 200. Kalau yang mesin sini yang 200, dan juga yang lama-lama itu sebenarnya ada Aprilia yang Matic itu masalah 50 cc juga ada, yang 110 apa 125 juga ada, tapi yang versi lama, belum yang GT. Sekarang kayaknya ganti yang GT semua sih, jadi GT 125 sama GT 200. First impression tadi itu motor enak banget, pokoknya enak banget lah. Suspensinya juga juara sih. Wah enak banget sih, tapi ya itu masih first impression ya. Kalau misalkan mau nyoba, kayaknya ntar harus coba ke dealernya Aprilia untuk nyobain yang lebih relevan ya untuk di jalan raya kayak gini ya. Karena kan mungkin akan berbeda kerasanya. Karena kan kalau tadi
speed trapnya yang dibuat langsung berderet ya, nyambung-nyambung, bukan yang kayak di barusan kan pasti ada jedanya antar speed trap gitu kan, antar posisi tidur. Nah itu mungkin akan terasa beda nanti kalau misalkan kita punya kesempatan untuk nyobain si Aprilia SRGT ini di luar arena test ride kayak tadi ya. Harus menghubungi dealer sih yang pasti. Tapi overall itu motor enak banget sih. Apalagi kalau nggak salah kata otomotif kapasitas bensinnya itu 9 liter. 9 liter kalau misalkan kita dengan asumsi 1 liter bisa 30 aja, aduh itu udah 3 kali 9 nya udah 270 km cuy sekali jalan. Jakarta Bandung, balik lagi Jakarta ya, ngisi pas balik ke Jakarta dah. Istilahnya kan kayak gitu ya. Apalagi ya, harga, nah benar tadi harga kan dimulai dari 60 jutaan ya, 60 juta sama 61,5 kalau nggak salah untuk yang SRGT Sport. Bedanya SRGT dan SRGT Sport bener-bener pure hanya di warna dan stiker sih. Dan bener-bener apa tadi asumsi gua pas awal, dia DP-nya di 10%. Jadi kalau lu mau SRGT yang bukan sport, yang dimana sebenarnya sama aja cuma beda permainan warna, itu lu DP 6 juta udah bisa dapet SRGT 200 dengan cicilan tuh kalau nggak salah untuk yang 34 bulan apa ya, berarti ya intinya 3 tahun lah ya, itu lu nyicil 2,5 sekian lah, 2,5 juta ya, 2,6 juta lah, itu lu udah bisa bawa pulang Aprilia cuy, Aprilia SRGT 200. Dan masalah spare part dia bilang nggak masalah. Gue nanya ke pihak Aprilia, tenang aja karena fast moving pasti ada, even yang untuk big bag maupun yang 660 ya, RS 660 sama Tuono 660 itu fast moving pasti ada, even yang slow moving itu udah disiapkan, meskipun memang stoknya nggak banyak tapi ada, artinya lo nggak usah heran. Dan harganya harusnya untuk yang SRGT ini bisa lebih reasonable untuk spare part. Kenapa? Karena spare partnya pun dan motornya pun emang buatan Vietnam, spare partnya juga dari Vietnam, jadi secara harga nggak akan semahal kalau yang moge-mogenya ya, karena kan yang moge dia masih buatan Itali, semua spare part dari Itali. Kalau misalkan yang SRGT 200 itu spare part dari Vietnam, jadi untuk harga dan untuk masalah pengiriman harusnya akan lebih murah dan lebih cepat untuk masuk ke Indonesia. Kalau misalkan memang part yang kalian pesen slow moving dan kebetulan stoknya lagi habis gitu. Jadi wah oke sih SRGT 200 menurut gue worth to buy sih kalau lu punya duitnya, karena lagi-lagi ini harganya masih di bawah X-Max ya kalau nggak salah sekarang ya. Jadi ya price point-nya sangat reasonable untuk dibeli untuk sebuah brand Aprilia dengan kapasitas mesin 170-an cc. Mari kita lihat kedepannya apakah akan langsung banyak beredar di jalanan kah atau enggak. Kalaupun sudah banyak beredar sih keren sih, maksudnya ya itu motor keren. Motor keren cuy, cuman mungkin kekurangannya satu aja sih menurut gua, belum keyless, dia baru magnetic ya kalau nggak salah, baru immobilizer kalau nggak salah, lihat dari channelnya otomotif kemarin. Tapi ya udahlah ya, maksudnya itu bisa ruang untuk perkembangan SRGT ke depannya, karena kalau semuanya dipasangin sekarang mungkin harga jualnya akan terlampau mahal dan akhirnya nggak bisa menggapai banyak konsumen. Handlingnya tuh enak banget, meskipun nggak mungkin saya enak ADV karena ADV pasti kan wheelbase-nya lebih pendek ya, jadi pasti lebih enak. Kalau ini agak lebih panjang tapi jadinya lebih stabil jalan panjang. Terus gue pakai ngerem pakem, rem belakang gue pentokin, ngesetnya enak banget, pede loh, karena depan ada ABS, belakang nggak ada ABS, jadi single channel, depan doang, tapi itu juga udah enak banget. Wah the best lah, salah satu Matic best, the best yang pernah gue coba. Mantap banget deh. Udahlah itu aja lah. Jadi ya good job lah Aprilia, dan gue seneng banget pelayanannya juga tadi selama launching, meskipun gue datang bukan yang awal-awal, itu bagus banget, baik banget lah, top banget lah Aprilia. Terima kasih ya buat Aprilia Indonesia.
sudah mengadakan acara yang ini jatuhnya skala cukup besar lah untuk launching Matic SR-GT 200 ini. Tadi juga ada free flow kopi sih, ada French vanilla dan segala macam, ada blackcurrant segala macam. Jadi oke banget lah untuk Aprilia ini untuk launching hari ini ya. Juga gue sempat berkesempatan untuk nyobain yang RS660 sama Tuono 660. Oh, itu motor the best lah. Tapi tetap Tuono 660 di hati. Karena kalau RS660 gue kan emang bukan tipe orang yang seneng motor sport nungging gitu ya. Jadi agak kaku gitu, terutama tadi pas slalom. Aduh, gue mendingan turun kaki deh daripada amit-amitnya kenapa-napa. Kalau yang Tuono, wah itu enak banget, nekuk enak banget, tinggal patahin si stangnya, langsung ngikut belok, patahin stangnya ngikut belok. Wah, salah satu motor terbaik lah Tuono ini emang. Dari dulu gue senang Tuono sih daripada RS-V ya, RS-V4 ataupun RS660. Meskipun kalau RS-V4 gue belum pernah nyobain, tapi kalau Tuono yang 1100, yang V4 gue udah nyobain dan itu beringas banget sih, itu mantep banget lah motor. Ya pokoknya jadi tadi ada dua motor siblingnya itu si 660 cc nya ya, si Tuono sama RS660, tinggal kurang satu aja tuh si Touareg. Nggak tahu tuh bakal dimasukin apa enggak. Gue sih sangat berharap Tuono bakal masuk ya, Touareg itu bakal masuk, tapi ya nggak tahu lah. Oke lah, paling segitu aja sih kesimpulannya untuk motor Aprilia ini dengan harga 60 juta dengan price point yang sangat bagus. Untuk bisa dibeli secara cicilan juga sangat reasonable harganya. DP-nya cuma 6 juta. DP paling mahal kalau nggak salah 15 juta. Cicilan per bulannya di 2 juta 100 kalau nggak salah. Tinggal ya lu sesuaikan lah sama budget kalau emang berminat sama si Aprilia ini. Ini mantap sih motor. Suspensi juga ternyata sangat empuk, depan belakang enak banget. Gua dengan tinggi 172, berat 93, naikin tuh motor masih agak jinjit, nggak terlalu jatuh ya suspensinya. Cuman masih reasonable lah. Masih tingginya masih termanage, nggak terlalu berat juga. Dan bener sih ternyata pas gue lihat bodinya antara X-Max dan ADV lah, jadi lebih gede pada ADV tapi nggak segede X-Max, dan tuh bodinya pas banget lah menurut gue ya. Wah enak banget tuh motor, rasanya pengen nyobain di luar. Ntar lah kita coba approach Aprilianya ya, coba minta untuk bisa kita bawa di luar arena test ride, mungkin someday lah, lu doain aja. Oke, segitu aja lah dari gue udah mau pulang nih. Terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa share, like, comment, subscribe kalau belum subscribe. Suka dikasih tanda like, nggak suka ya udah dislike, tapi semoga pada suka ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.